Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan pemula semuanya. Di sini saya membuat video skema jalur kelistrikan repo absolut atau repo pit yang karbu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kawan-kawan pemula, bisa membantu mengingatkan. Oke, langsung saja kita mulai dari pertama. Diperbesar gambarnya, kita mulai dari spool. Nah, ini di spool ini, dari bagian spool ini ada 4 kabel ya. Yang pertama ini kabel kuning sebagai penerangan atau kabel lampu ya. Yang kedua ini kabel yang berwarna putih, ini sebagai kabel pengisian atau kabel pengecasan. Dan yang ketiga ini kabel massa ya, warnanya hijau. Kalau di Honda itu, kalau yang namanya massa atau ground itu pasti kabelnya berwarna hijau. Dan yang keempat ini kabel warna biru kuning, ini kabel pulser ya. Lanjut kita ke bagian kiprok. Ini kalau melihat kiprok ini tanda penguncinya. Nah, ini pin nomor 1, pin nomor 2, pin nomor 3, pin nomor 4. Kiprok mempunyai 4 pin. Pin 1 ini terhubung dengan massa ground di kabel warna hijau. Dan pin 2 ini terhubung ke kabel spool pengisian di kabel yang berwarna putih dari spool. Di pin nomor 3 ini terhubung dengan kabel kuning yang dari spool. Ini disebut juga spool lampu. Dan di pin nomor 4 ini keluarannya kimprop atau outnya kimprop. Nah, biasanya kalau kita ingin mempermudah mengingat kimprop, nah saya tulis ini sebagai innya dan ini outnya. Lanjut kita bahas pengapiannya dulu ya. Nah, ini kita dari keluarannya kimprop ini atau outnya kimprop ini di kabel yang berwarna merah. Ini menuju ke baterai ya. Ini melewati sekring 10 ampere. Ini bisa disebut juga sekring main. Ini push C ini bahasa Inggris yang artinya sekring. Dan keluaran kimprop ini juga terjumper ke kunci kontak. Dari keluaran kunci kontak ini, apabila kunci kontak di on, keluarannya kabel merah strip hitam. Ini menuju ke CDI. Nah, kita bahas tentang CDI. Ini posisinya CDI seperti ini. Nah, ini pinnya nanti seperti ini dia. Memiliki 4 pin juga. 1, 2, 3, 4. Oke. Di pin nomor 1 ini tadi terhubung dengan keluaran kunci kontak ya. Ini sebagai innya CDI di kabel merah garis hitam. Dan di pin nomor 2 ini outnya CDI atau keluaran CDI ini di kabel hitam strip kuning. Ini menuju ke koil dan dilanjutkan ke busi.
Di koil ini juga ada dua pin ya, pin negatif dan positif. Ini pin negatifnya terhubung ke massa di kabel hijau. Oke, kita lanjut di pin nomor 3 ini. SIDA ini terhubung juga dengan kabel pulser yang menuju pulser ya. Kabelnya warna biru strip kuning atau blue yellow. Kemudian di pin nomor 4 ini terhubung dengan massa. Ini di kabel yang berwarna hijau. Untuk sistem pengapiannya sudah selesai. Kita masuk ke sistem kelistrikan. Di kabel keluaran kimprok ini atau outnya kimprok ini tadi menuju ke baterai ya, dan juga ke kunci kontak. Keluarannya kunci kontak ini menuju ke spring sub ya, 7,5 ampere. Keluaran spring sub 7,5 ampere ini kabelnya berwarna hitam atau black. Ini menuju ke yang pertama tombol starter, relay lampu sen, tombol klakson, lampu speedo, dan switch rem kaki dan switch rem tangan. Oke, kita bahas yang pertama di tombol starter ya. Nah, ini kabel hitam ini. Keluarannya tombol starter ini di kabel kuning merah. Ini menuju ke relay starter ya. Kita jelaskan cara kerja relay starter. Relay starter ini mempunyai 4 pin ya. Nah, ini yang satu pin tahanan, yang dua ini pin tahanan, yang dua ini pin penghubung. Dan di pin tahanan ini sudah standby ya, di salah satu pin tahanan ini terhubung ke massa standby. Dan pin yang satu lagi adalah pin positif ya, ini tadi menunggu dari tombol start ya. Nah, apabila tombol start ini ditekan, maka relay ini akan berfungsi menghubungkan dua kaki penghubung yang ada di dalam relay starter ya. Ini akan menghubungkan arus baterai yang tidak melalui sekring, karena ini arus memerlukan starter ini memerlukan arus yang besar. Ini dia masuk ke kaki penghubung ya. Apabila ini sudah terhubung, maka arus dari aki langsung terhubung ke dinamo starter. Maka dinamo starter akan menyala. Dinamo starter ini juga memiliki 2 pin, yaitu pin positif dan negatif. Yang negatif ini biasa terhubung ke kabel massa di kabel yang berwarna hijau. Kita lanjut. Yang kedua terhubung di relay lampu sen. Ini kabel hitam ini. Keluaran relay lampu sen ini berwarna abu-abu atau grey. Ini menuju switch lampu sen ya. Lampu sen itu bisa digeser ke kanan ke kiri. Apabila kita geser ke kiri, keluaran lampu sen ini, yang lampu sen sebelah kiri ini warna kabelnya oranye. Ini maka apabila digeser ke kiri, lampu sen kiri akan menyala. Dan apabila digeser ke kanan, lampu sen kanan akan menyala. Kabel lampu sen kanan ini berwarna abu-abu muda.
dan fitting lampu sen atau lampu sen kanan dan kiri memerlukan massa juga ya, terhubung di kabel yang berwarna hijau. Lanjut, untuk terhubung juga di tombol klakson ya, di kabel keluaran spring sub ini terhubung ke tombol klakson. Keluaran tombol klakson berwarna hijau tua ini, kalau nggak salah ya, hijau tua atau hijau muda gitulah. Apabila tombol klakson ini ditekan, maka klakson akan menyala, dan dia juga memerlukan arus massa ya, atau negatif, terhubung di kabel yang berwarna hijau. Kemudian kabel hitam ini juga terhubung ke lampu speedometer ya. Di lampu speedometer itu ada lampu netral, lampu top, dan apabila ada juga lampu gigi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kabel hitam ini juga terhubung ke switch rem tangan dan switch rem kaki. Kalau motor seperti Honda Revo, Supra, atau Yamaha PGR itu biasanya memiliki switch rem tangan dan switch rem kaki. Kalau Matic dia switch rem tangan kanan dan switch rem tangan kiri. Nah, begitulah. Oke, dari switch rem tangan dan switch rem kaki ini, apabila ini switch rem tangan ditekan atau switch rem kaki ditekan, ini akan terhubung di kabel yang berwarna kuning hijau yang menuju lampu belakang. Nah, ini kalau ditekan ini akan menyala. Lampu belakang juga memerlukan arus massa ya, atau negatif, terhubung di kabel hijau. Kita lanjut di bagian lampu atau penerangan. Ini dari kabel kuning ini masuknya ke kimprop ya. Ini di pin nomor 3. Ini di dalam sini ada resistor ya. Ini guna resistor dalam kimprop ini untuk menahan arus yang berlebih ya, agar bola lampu tidak putus. Kabel kuning ini juga terjumper ya ke saklar lampu depan ya. Di saklar lampu depan ini ada 2 pin ya. Apabila kita dorong setengah saklar lampu depan ini yang hidup hanya lampu senja saja. Ini kalau di motor Revo, Grand itu ada lampu senjanya ya. Revo Absolute, Supra 125 ada lampu senjanya. Apabila saklar lampu depan ini disorong sampai mentok, maka baru lampu depan dan belakang akan menyala. Ini keluarannya kabelnya warnanya coklat. Dan kabel lampu senja ini pun berwarna coklat juga. Ini tetap menyala. Dari keluaran saklar lampu depan ini, kabel yang berwarna coklat ini akan masuk ke saklar lampu dim ya, saklar lampu jauh dekat ya. Apabila kita dorong ke atas lampu jauh, apabila kita dorong ke bawah lampu dekat ya yang menyala. Kabelnya ini berwarna biru dan berwarna putih ya. Dan lampu depan juga memerlukan arus massa. Ini terhubung di kabel yang berwarna hijau juga, sama dengan lampu senja ini, jadi satu biasanya ini di kabel yang hijau massanya. Oke lah kawan-kawan pemula, mudah-mudahan
video konten saya ini ada manfaatnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.